Selamat datang di channel AC Milan Nusantara, channel bola yang akan membahas seputar AC Milan. Dan jika kalian mengaku fans sejati AC Milan, jangan lupa like and subscribe-nya agar kalian semua jadi yang terdepan mendapatkan informasi dari kami. Terima kasih. Forza Milan. Liga Italia akan menyajikan laga Sampdoria melawan AC Milan di Stadion Luigi Ferra Senin 7 Desember 2020 dini hari. Rossoneri bisa memecahkan rekor mencetak gol miliknya malam ini. Pertandingan Sampdoria versus Milan akan dimulai pukul 02.45 waktu Indonesia Barat. Performa api AC Milan masih terus terjaga hingga memasuki pekan ke-10 Serie A Liga Italia. Anak asuh Stefano Pioli tercatat menjadi salah satu tim sejauh ini belum pernah menelan kekalahan di Liga Italia bersama Juventus. Dengan 7 kemenangan dan 2 hasil imbang membuat AC Milan berhak menduduki puncak klasemen dengan koleksi 23 poin. Dikutip dari Flashscore, keberhasilan Milan mengalahkan Fiorentina dalam laga sebelumnya membuat tim Rossoneri menyamai rekor musim 1972 sampai 1973. Rekor yang disamai oleh AC Milan berupa selalu mencetak gol dalam 29 pertandingan beruntun di Liga Italia. Laga melawan Sampdoria menjadi lahan emas bagi AC Milan untuk melampaui rekor tersebut. Jika AC Milan kembali berhasil mencetak setidaknya 1 gol dalam laga melawan Sampdoria, rekor mencetak gol dalam 30 laga beruntun akan dipecahkan oleh AC Milan dalam laga tersebut. Seolah-olah belum cukup, AC Milan saat ini tercatat memenangkan 6 pertandingan tandang terakhirnya di Liga Italia. Mereka sedang mengejar rekor sejarah milik Fabio Capello yang pernah membawa AC Milan meraih kemenangan tandang dalam 9 laga beruntun. Peluang AC Milan untuk kembali melanjutkan tren positifnya cukup terbuka, apalagi performa kurang konsisten diperlihatkan tim lawan. Sampdoria terbilang mengalami awal yang sangat sulit musim ini. Mereka hanya mampu mencatatkan 3 kemenangan dan 2 kali seri dalam 9 pertandingan di Liga Italia. Tim asuhan Claudio Ranieri juga belum pernah menang dalam 4 pertandingan terakhir, 2 draw dan 2 kalah. AC Milan tampil perkasa usai jeda pandemi virus corona. Alhasil Rossoneri sempat tak terkalahkan hingga akhirnya ditekuk Lille di Liga Eropa. Kendati demikian, Alessio Romagnoli dan kawan-kawan tak patah semangat. Mereka langsung bangkit dan kembali meraih kemenangan-kemenangan baik di Serie A maupun Liga Eropa. Terkini Rossoneri memenangi laga melawan Celtic di lanjutan babak penyisihan grup H Liga Eropa, Jumat 4 Desember 2020 dini hari waktu Indonesia Barat. Yang membuat spesial adalah AC Milan menang dengan epic comeback 4-2 setelah sebelumnya tertinggal 2 gol. Dengan hasil ini, Brahim Diaz dan kawan-kawan berhak melaju ke babak selanjutnya walaupun masih menyisakan 1 laga lagi setelah Sparta Praha kalah dari Lille. Bicara soal target Milan di Liga Eropa 2020-2021, Paolo Maldini mengungkapkan timnya tidak mau banyak berharap. Menurut pengakuannya, AC Milan selalu berfokus pada pertandingan yang akan dijalani. Lolos ke babak 32 besar adalah target utama di Valoroso di Liga Eropa. Target utama kami adalah melanjutkan ke babak selanjutnya di Liga Eropa dan kami telah mencapainya, kata mantan kapten AC Milan itu, dilansir dari Football Italia. Walaupun kami masih akan menjalani 1 laga lagi yang tidak terlalu penting, tapi saya bersyukur bisa memanfaatkan laga ini untuk sedikit rehat yang mana kompetisi musim ini sangat ketat, imbuhnya. Berikutnya AC Milan akan menjalani laga yang tak menentukan lagi di babak penyisihan grup H Liga Eropa saat menghadapi Sparta Praha pada Jumat 11 Desember 2020 dini hari waktu Indonesia Barat. AC Milan kembali harus menghadapi tantangan di Liga Italia. Rossoneri akan melakukan perjalanan ke Genoa menghadapi tuan rumah Sampdoria pada pekan ke-10 di Stadion Luigi Ferra Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Performa AC Milan musim ini cukup menyengangkan. Skuad asuhan Stefano Pioli ini tak terkalahkan dalam 5 laga terakhir di semua ajang. Pekan lalu, Milan menang 2-0 saat menjamu Fiorentina lewat gol Alessio Romagnoli dan penalti Van Persie. Mereka kemudian meraih comeback win 4-2 saat menjamu Celtic di Liga Eropa dan memastikan lolos ke fase knockout dengan 1 laga tersisa. Meski begitu, AC Milan tak boleh memandang enteng tim peringkat 11 itu. Sampdoria juga memiliki ambisi besar dengan memasang target bisa memutus rekor tak pernah kalah tim tamunya. Namun Sampdoria tetap membutuhkan perjuangan keras jika mereka ingin menorehkan noda dalam catatan AC Milan. Sejauh ini mereka telah memenangkan 6 pertandingan tandang. Pencapaian Milan memang cukup kontras dibandingkan performa Sampdoria. Setelah memenangkan 3 pertandingan yang dimainkan pada Oktober, mereka hanya mengumpulkan 2 poin dalam 4 pertandingan Liga
selama November. Pekan lalu Sampdoria bermain imbang 2-2 melawan tuan rumah Torino. Dengan hasil itu berarti Sampdoria tanpa kemenangan dalam 5 laga terakhir mereka di semua ajang. AC Milan baru saja meraih kemenangan besar saat menjamu Glasgow Celtic dalam lanjutan Liga Eropa di San Siro dini hari tadi. Namun kemenangan tersebut dirasa pahit lantaran bek andalannya dibekap cedera. Rossoneri melibat Celtic dengan skor 4-2 di laga tersebut. Bahkan Calhanoglu, Samu Castillejo, Jens Peter Hoek, dan Brahim Diaz sukses membawa Milan membalikkan keadaan setelah tertinggal 0-2. Sayangnya kemenangan Milan ini harus dibayar mahal, sebab Simon Kjaer dibekap cedera otot. Pemain asal Denmark tersebut harus ditarik keluar pada menit ke-11. Dia diganti oleh Alessio Romagnoli. Pelatih Milan Stefano Pioli mengaku pusing dengan cederanya Kjaer. Pasalnya Milan kini krisis bek tengah. Hanya Matteo Gabbia dan Romagnoli dalam kondisi fit, sementara Matteo Musacchio dan Leo Duarte masih belum pulih dari cedera. Sebenarnya Kjaer bisa saja terhindar dari cedera otot tersebut andai tidak dimainkan. Hanya saja Pioli merasa sulit mengistirahatkan meski sudah menunjukkan tanda-tanda kelelahan akibat minimnya pemilihan di lini tengah belakang. Kjaer terpaksa main karena Romagnoli sebelumnya mengalami masalah yang sama, kelelahan. Setelah berbicara dengan Alessio, lebih baik tak memainkan dia dalam 3 laga selama sepekan, kata pelatih asal Italia dikutip dari Football Italia. Penampilan gemilang Samu Castillejo di laga AC Milan versus Celtic patut diapresiasi. Lalu apakah ia sebetulnya layak untuk dipertahankan Rossoneri musim depan? Klub raksasa Italia AC Milan baru saja mengalahkan Celtic pada matchday kelima grup H Liga Eropa. Bertanding di Stadion San Siro Jumat 4 Desember 2020, Rossoneri menang dengan skor mencolok 4-2. Kemenangan comeback ini juga mencetak sebuah rekor tersendiri. Diketahui ini adalah kali pertama dalam sejarah klub AC Milan di mana mereka mampu memenangkan pertandingan setelah tertinggal 2 gol terlebih dahulu di level Eropa, baik itu Liga Champions maupun Liga Eropa. Pada laga ini sejumlah pemain pun mencuri perhatian, salah satunya adalah Samu Castillejo. Tampil sebagai starter di pos penyerang sayap AC Milan, Castillejo menunjukkan performa yang sangat baik. Padahal saat ini dirinya tengah diisukan bakal dibuang Milan pada bulan Januari setelah minimnya kontribusi yang diberikan. Namun, laga dini hari tadi seakan mematahkannya. Samu Castillejo pun memiliki 3 alasan yang membuat dirinya layak dipertahankan oleh manajemen AC Milan untuk musim depan. Apa saja itu? Berikut ulasannya. Berbahaya jika dalam top performa, berskill tinggi, flamboyan, gaji rendah. Pada akhirnya ketiga alasan di atas baru berguna apabila Samu Castillejo sanggup mempertahankan performa terbaiknya secara konsisten dan berebut tempat reguler di AC Milan baik itu di Liga Italia maupun Eropa. AC Milan terus berburu pemain yang ingin didatangkannya pada bursa transfer Januari 2021 mendatang. Tak tanggung-tanggung gerbong Real Madrid siap didatangkan Rossoneri. Ya, AC Milan berkeinginan untuk mendatangkan deretan pemain yang mulai tak terpakai jasanya milik Real Madrid. Real Madrid kabarnya akan mendengarkan tawaran yang dilayangkan kepada 4 pemainnya, yakni Isco, Marcelo, Nacho Fernandes, Lucas Vazquez, dan Marco Asensio. Tidak dipungkiri kembali bahwa AC Milan terus berupaya untuk memperbaiki ke dalam skuad mereka. Sederet nama pemain muda bertalenta maupun amunisi kelas wahid dihubungkan bergabung ke San Siro. Rossoneri pun mulai manuver, mereka menjalin komunikasi dengan pemain yang mereka incar. Di antaranya ialah deretan bintang Real Madrid. Bukan menjadi rahasia lagi jika Milan dan Real Madrid memiliki jalinan bisnis yang tergolong baik. Sebagai buktinya adalah Theo Hernandez maupun Brahim Diaz, di mana kedua pemain tersebut sebelumnya didatangkan dari Los Blancos. Dilansir dari laman Sempre Milan, Isco menjadi proyek yang sangat menjanjikan bagi AC Milan. Mulai tak terpakainya gelandang serang asal Spanyol membuat Rossoneri bersedia untuk menampungnya. Namun bukan perkara mudah bagi Rossoneri untuk memboyongnya, mengingat bandrolnya ialah 40 juta euro. Kemudian nama Nacho Fernandes juga lama dikaitkan kepindahannya ke AC Milan. Nacho yang dapat beroperasi sebagai wingback diharapkan menjadi deputi yang sepadan bagi Alessio Romagnoli maupun Simon Kjaer. Lalu ada juga nama Marco Asensio yang posisinya mirip Isco dan Lucas Vazquez. Rossoneri dikabarkan juga menaruh minat pada gelandang muda timnas Spanyol itu. Di sisi lain, Asensio juga bisa ditempatkan sebagai winger atau penyerang lubang demi menggaransi menit bermainnya.
Sedangkan nama terakhir ialah Marcelo. Khusus pemain timnas Brasil itu Rossoneri tak menginginkan jasanya. Sebagai gantinya AC Milan berniat untuk menebus Brahim Diaz yang saat ini berstatus pinjaman dibuah menjadi permanen. Namun kembali lagi, untuk merealisasikan proses kepindahan 5 pemain incaran itu AC Milan harus merogoh kocek yang tak sedikit. Setidaknya 120 juta euro harus diberikan oleh Rossoneri untuk memboyong kelimanya ke Milano, Italia. Hubungan baik yang dimiliki oleh Paolo Maldini dengan presiden klub Real Madrid Florentino Perez nampaknya akan menguntungkan AC Milan. Di sisi lain, Rossoneri kabarnya ingin mewujudkan kepindahan 5 pemain Los Blancos itu dengan cara mencicil biaya transfer. Layak ditunggu bagaimana proses kepindahan 5 amunisi tak terpakai Real Madrid itu ke AC Milan.